Ayat ini adalah ayat hiburan dari Allah untuk kaum muslimin agar mengangkat kepalanya. Pada porsi yang pas dan pada tempat yang semestinya, rasa malu ini bisa jadi positif. Rasa malu yang saya maksud, yang menjadi penghambat seseorang itu bertumbuh, inner game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang kembali di seri bahasan tentang inner game. Sebuah tema yang membahas mindset dan heart set, ruang dalam diri. Bagaimana kita mengolah batin, mengasah kolbu dan pikiran kita untuk bisa bertumbuh jadi sosok yang lebih baik, lebih damai, sekaligus lebih produktif. Karena segala sesuatu itu dimulai dari dalam. Melanjutkan bahasan sebelumnya, masih tentang hambatan internal atau hambatan rasa yang ada di dalam diri, inner block. Di materi kali ini kita akan membahas tentang rasa malu, shame, perasaan malu. Ini seringkali menjadi penghambat seseorang untuk bertumbuh. Kita perlu memahami dulu, sahabat sekalian, setiap rasa itu selalu punya dua sisi. Bisa positif, bisa negatif. Pada porsi yang pas dan pada tempat yang semestinya, rasa malu ini bisa jadi positif. Betul ya? Malu itu adalah perasaan yang akan membentengi seseorang agar tidak melakukan hal-hal yang rendah. Dalam Islam yang saya pahami, kita diperintahkan untuk punya rasa malu. Karena dengan rasa malu itu, seseorang akan berakhlak mulia. Orang yang gak punya rasa malu, akhlaknya akan rendah. Dia gak segan untuk ngikutin hawa nafsunya. Jadi sikap malu ini merupakan ciri khas dari orang yang beriman. Islam menempatkan budaya rasa malu itu sebagai bagian dari keimanan seseorang. Karena sifat malu ini akan membuat kita mampu menahan diri dari perbuatan yang tercela, perbuatan yang hina, perbuatan yang keji. Bahkan dalam sebuah hadis, teman-teman sekalian, Rasulullah itu menyampaikan dosa yang tidak diampuni Allah adalah dosa orang-orang yang gak punya rasa malu. Orang-orang yang mujahir. Siapa itu mujahir? Mereka yang tanpa rasa malu menampakkan kemaksiatannya. Kata Nabi SAW, setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali mujahirin, orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa, orang-orang yang tanpa rasa malu menampakkan, membuka tirai yang Allah berikan kepada hambanya itu dan kemudian ditunjukkan kepada manusia. Sebetulnya pada malam hari itu Allah telah menutup aibnya, tapi pada pagi hari dia menyingkap perbuatannya sendiri yang sudah ditutupi oleh Allah. Jadi teman-teman sekalian, rasa malu itu bisa positif. Adapun rasa malu yang saya maksud, yang menjadi penghambat seseorang itu bertumbuh adalah rasa malu yang menghilangkan self-esteem. Rasa malu yang membuat seseorang itu minder, seseorang itu nggak pede, seseorang itu nggak optimis, merasa rendah diri, merasa lemah, I'm not good enough. Nah ini inner block yang perlu kita atasi. Siapapun yang punya rasa malu yang cenderung negatif ini, self-esteemnya akan rendah. Dan efeknya, seseorang akan tidak produktif. Dan perlu kita sadari, sebetulnya rasa malu ini adalah persoalan identity. Rasa malu ini adalah identitas diri. Ada sebuah ayat yang menarik teman-teman sekalian dalam Quran. Ayat ini adalah ayat hiburan dari Allah untuk kaum muslimin agar mengangkat kepalanya. Kenapa begitu? Karena ayat ini turun setelah umat Islam mengalami kekalahan di perang Uhud. Kalau teman-teman belajar sirah Nabi, kita akan faham, kita akan tahu bahwa perang Uhud adalah satu episode kisah kaum muslimin yang itu mengalami kekalahan yang telak. Dalam keadaan kalah teman-teman sekalian, kita pasti merasa lemah, betul ya? Dalam keadaan kalah, kita pasti merasa rendah diri, kita merasa nggak pede. Dan Allah itu menurunkan sebuah ayat, Quran surat Ali Imran, ayat 139, dengan kalimat yang sangat indah. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah, janganlah pula kamu bersedih hati, sebab
kamu adalah orang yang paling tinggi derajatnya kalau kamu orang-orang yang beriman. Jadi ini indah sekali. Bahkan lanjutan dari ayat ini, Allah menyampaikan dalam hidup itu akan Allah pergilirkan. Iyam saskum korhum faqad masal qauma korhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi kata Allah, kalau kamu mendapatkan luka pada perang Uhud, maka mereka juga mendapatkan luka pada perang Badar. Dan masa kejayaan, masa kehancuran, kalah menang itu Allah pergilirkan di antara manusia agar kita mendapatkan pelajaran. Jadi biasa aja, nggak perlu merasa inferior, nggak perlu merasa lemah, merasa malu. Kita akan merasakan kok pergiliran episode kehidupan. Kadang menang, kadang kalah, kadang tawa, kadang kita menangis. Ada kalanya kita berada di puncak, tapi ada kalanya mungkin kita berada di bawah. Ada masanya semua seakan begitu membahagiakan, tapi ada juga momen yang mungkin membuat kita kecewa. Teman-teman sekalian, semua ada masanya. Gak perlu berbangga dengan apa yang kita dapat. Gak perlu juga terlampau sedih dengan apa yang hilang dari diri kita. Sebagaimana musim yang terus berganti, roda yang terus berputar, semua ada masanya. Maka lewat ayat ini Allah itu memberikan kepada kita identity yang kuat. Agar kita gak minder, gak inferior, gak kehilangan self-esteem dalam menjalani hidup. Dan ini inner game teman-teman sekalian. Ini permainan yang ada dalam diri. Jadi memang prinsip dasar untuk mengelola segala negativity itu adalah mengingat Allah. Zikrullah ta'ala. Energi zikir itu menentramkan jiwa kita dan membangkitkan optimisme kita. Bahwa segala sesuatu kalau kita kembalikan kepada Allah, dia akan membuat kita lebih semangat, membuat kita humble confidence. Kalau kita lanjutkan kisah tentang perang Uhud tadi teman-teman sekalian, bagaimana ayat yang Allah turunkan ini mengubah mental kaum muslimin. Terjadi inner game yang luar biasa dalam diri kaum muslimin ketika itu. Karena selepas perang Uhud, di mana saat itu kemenangan ada di pihak kafir Quraisy, dan saat itu bahkan umat Islam berada pada kondisi yang amat letih. Hampir semua terluka, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Belum kering darah mereka, masih letih. Tapi umat muslim ketika itu masih harus tetap bersiaga, masih harus tetap berantisipasi. Karena ada kekhawatiran pasukan Quraisy akan membinasakan habis kaum muslimin sampai ke akar-akarnya. Ada ancaman. Mereka berangkat ke sebuah tempat namanya Hamra al-Asad untuk memastikan bahwa kafir Quraisy itu betul-betul kembali ke Mekah. Tidak memutar jalan kemudian masuk kembali menyerang kota Madinah. Jadi peristiwa ini kalau dalam sejarah kita kenal dengan peristiwa Hamra al-Asad. Tidak terjadi peperangan memang, tapi para ulama mengatakan bahwa ini adalah bagian dari peperangan. Nah, kisah pertempuran ini adalah ketika orang-orang Quraisy merendahkan kaum muslimin. Dan mereka mengatakan, kalian telah kalah. Jadi, kalian akan kami habiskan. Kaum muslimin ketika itu diancam oleh beberapa orang akan dihabiskan. Ini dalam keadaan terluka, teman-teman. Tapi yang menarik, kalimat dari pasukan muslim ketika itu bukanlah merasa lemah, merasa rendah diri, merasa inferior. Justru dengan ancaman-ancaman itu, keimanan mereka bertambah. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika ada sebuah pesan yang berisi ancaman, bahwa pasukan Quraisy sudah sepakat untuk menyerang dan menghabisi kaum muslimin. Dan ada bisikan-bisikan untuk menyerah saja, menyerah saja. Ayo bagaimana sikap Rasulullah? Tidak ada sedikit pun rasa khawatir. Tidak ada sedikit pun rasa lemah, rasa rendah diri. Justru yang lahir adalah sikap optimisme. Yakin bahwa Allah sebaik-baik penolong. Kalimat ancaman itu tidak mengendorkan semangat kaum muslim. Justru yang terucap adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini zikir yang singkat kawan-kawan sekalian, tapi punya keutamaan yang luar biasa. Kata para ulama, ada beberapa fadilah dari zikir ini. Yang pertama, zikir ini akan meningkatkan iman kita. Sebagaimana kaidah umum, iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan salah satu cara untuk meningkatkan keimanan adalah memperbanyak ketaatan, termasuk memperbanyak mengingat Allah dengan zikir ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua, fadilah dari zikir ini adalah memunculkan keberanian. Kita nggak terjebak dengan perasaan lemah, merasa malu.
Jadi dengan zikir ini Allah akan menanamkan asyaja'ah, keberanian, menghilangkan rasa takut, baik itu kepada musuh maupun kepada sesuatu yang mungkin berbahaya. Yang ketiga, zikir ini akan mendatangkan ketenangan. Allah akan memberikan ketenangan kepada hamba yang berzikir kepadanya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati itu akan menjadi tenang dengan mengingat Allah. Dan yang berikutnya, zikir ini akan membuat seorang hamba itu mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah. Jadi ketika kita merasa ada di kondisi terpuruk, di bawah, jangan sekali-kali inner game di dalam diri kita membuat kita akhirnya nggak bergerak melangkah. Maka pegang, ini kaidahnya kawan-kawan sekalian. Di antaranya adalah pegang zikir ini dalam setiap langkah kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat inilah yang membuat pertolongan hadir untuk Nabi Allah Ibrahim. Kalimat inilah yang dibaca juga oleh Ibunda Aisyah saat dia mengendarai untanya Sofwan dan membuat dia terbebas dari fitnah. Allah yang membebaskan Ibunda Aisyah dari fitnah keji. Maka pegang kalimat ini baik-baik untuk mengangkat kepala kita. Kita tidak terpenjara oleh rasa malu yang membuat akhirnya kita lemah diri. Selamat mengolah batin, mengelola rasa dalam perjalanan inner game Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.